Aceh ini akan lebih baik dengan adanya 2024 ini. Mudah-mudahan yang dipilih oleh masyarakat Aceh orang-orang yang betul-betul berakhlak, yang betul-betul baik, betul-betul kerja, bukan mendaftarkan jadi DPR, jadi DPD, jadi gubernur. Di situ tempat melamar pekerjaan. Kalau itu dijadikan tempat melamar pekerjaan, Aceh ini lebih parah lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan lompetem berumpul dengan tuan Indah Rastika Sari. Kalinya ba episod ke-10 kurang tahun ketiga. Edisi 2 Senin 2 Januari 2020 le. Allah, ke 2023 saja rakan lon. Jadi yang belum subscribe masih kami tunggu pastinya komentar-komentar positif dengan akun yang asli. Kami tunggu di channel YouTube Pehtem. Dan pastinya kita akan menginformasikan juga rakan lon ini terkait dengan podcast-podcast yang sebelumnya itu mengenai Dinas Pendidikan Aceh, bahwasannya pihak manajemen podcast Pehtem itu sudah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh perihal klarifikasi hak jawab dan sudah diagendakan dengan nomor 6510 tanggal 23 Desember 2022. Namun hingga hari ini Senin tanggal 2 Januari 2023 belum direspon sama sekali oleh pihak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Andes Haji Al-Hudri MM. Jadi semoga saja memang dengan adanya ini mudah-mudahan beliau mau hadir ke Pehtem dan mengklarifikasi secara langsung hak jawab beliau dengan podcast-podcast yang sudah kita siarkan di Pehtem pastinya. Semoga saja. Oke, hari ini kita akan membahas tema khas Pehtem pastinya mengenai kiprah sosial persaudaraan Aceh Serantau atau PAS di tengah Aceh yang miskin, dan kita sudah bersama Ketua Umum DPP PAS yaitu Bang Haji Akhyar Kamil SH. Assalamualaikum Bang Akhyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir ke Pehtem. Nyan Bang Uronyo tak pegah tam Pehtem about PAS. Ya. Jadi persaudaraan Aceh Serantau yang cerita le Bang terkait dengan PAS-nya. Baik, terima kasih para rekan lon di Pehtem. Pada hari ini saya diundang ke sini, saya cerita sedikit tentang bagaimana kita dirikan persaudaraan Aceh Serantau. Ada ala PJ, Bang apa baca-baca. Ya, Aceh Serantau ini kita dirikan di tahun 2012. 2012 di berdiri. Kota Tangerang, Banten. Namun dengan berjalan hari kami terus bekerja sampai hari ini dikenal oleh publik. Kami hari ini telah memulangkan 232 jenazah warga Aceh yang meninggal di perantauan. Si golom gede Bang, kenapa kemudian muncul pikiran, oh ini harus terdirikan yo. Yeah. Awak-awak rantau ini harus bersatu, harus bersaudaranya bukan? Karena kami di rantau ini banyak organisasi Aceh lain. Namun mungkin dengan banyaknya organisasi Aceh bermacam nama, namun masih ada warga Aceh yang tidak tahu harus mengadu ke siapa jika ada persoalan di perantauan. Sehingga kami buatlah salah satu wadah memberi nama Persaudaraan Aceh Serantau untuk menampung aspirasi masyarakat kecil. Waktu itu yang kami rangkum adalah masyarakat seperti supir angkot, yang dagang sayur, dagang sembako, mie Aceh dan lain-lain. Itulah yang tidak ada, mereka itu tidak tahu aspirasinya harus ditampung kemana. Seandainya mereka itu orang berduit dan segala macam, itu cukup banyak yang mau nampung. Karena yang kecil-kecil ini tidak ada nampung, kami buatlah Aceh Serantau. Di situ kami bergerak dari yang kecil-kecil sehingga sebagaimana diketahui seperti hari ini. Dari pertama kita dirikan, program kita hanya membantu masyarakat Aceh pada khususnya di perantauan. Membantu masyarakat Aceh di perantauan. Di perantauan. Okay. Dalam beberapa perkara. Terutama sekali dulu banyak warga Aceh di perantauan tersangkut kasus hukum. Kasihan. Contohnya yang paling inilah, yang paling yang paling miris.
Satu yang saksi contoh yang banyak dikenal orang, terjadi pengeroyokan terhadap Hasan Basri di Tangerang Selatan. Itu tidak ada satu pihak pun yang mau membantu warga Aceh yang jelas-jelas telah meninggal dunia dikeroyok oleh massa. Terlepas persoalannya apa, itu urusan lain. Kita sebagai warga Aceh wajib membantu. Tapi kemana orang Aceh waktu itu tidak ada, tutup mata semua. Alasan bermacam persoalan. Saya menghubungi beberapa tokoh Aceh. Ada yang mengatakan tidak bisa keluar lagi COVID, ada yang mengatakan macam-macam. Sehingga kami yang turun. Disitulah kami lihat banyak warga Aceh tersangkut kasus hukum, tidak ada pembelaan. Baik. Lalu kemudian ke yang tadi Abang bilang pemulangan ada jenazah 232 iya. yang sudah itu hanya setanggerang atau seperti apa? Mungkin luang cakupannya. Yang kita pulangkan itu yang meninggal di Jabodetabek, termasuk di Jawa Barat, di Kalimantan, termasuk di Malaysia. Nah, jadi bukan di dalam negeri saja, di luar negeri pun kita pulangkan ke Aceh jika ada permintaan dari keluarganya. Dan itu benar-benar masyarakat warga yang tidak mampu, bukan yang kaya. Yang kami pulangkan ini warga yang tidak mampu, ada permintaan dari keluarganya, kami 24 jam siap memulangkan ke Aceh dengan segala risiko kami yang tanggung. Oke, dengan skala resiko apa? Misalnya ada resiko-resiko apa? Bukan Pasti, yang pertama kan soal biaya. Oke, ya artinya kan itu dari mana Bang biayanya? Kalau soal biaya tadi kita bilang. Kalau soal biaya Siapa kami yang punya biayai? anggota. Kami ada anggota. Dari anggota kami setiap ada warga Aceh yang meninggal, kami dari anggota selalu menyumbang. Ada yang 1.000, 2.000, 1.000, 1 juta, bervariasi. Uang itulah yang kami gunakan untuk memulangkan warga Aceh yang meninggal di perantauan. Alhamdulillah kami sampai hari ini masih solid dan insya Allah kami tidak berhenti. Oke, seperti apa? Misal berapa orang Bang yang tergabung kemudian di PAS ini? Iya, kalau yang di sekitar Jabodetabek itu sekitar 3.000. 3.000 warga Aceh yang tersebar di Jabodetabek terdaftar di kami. Oke. 3.000 orang. Terus yang di luar Jabodetabek masih banyak. Dan hari ini hampir di seluruh Aceh ikut dengan Persaudaraan Aceh Serantau, dan kami juga punya perwakilan-perwakilan di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Aceh. Gimana itu komunikasinya bisa sampai ramai seperti itu, Bang? Nah, sebenarnya kalau ditanya ke saya komunikasi seperti apa, saya juga tidak bisa menjawab. Yang pasti itulah antusias masyarakat Aceh kepada Persaudaraan Aceh Serantau, simpatiknya masyarakat Aceh terhadap apa yang kami buat, karena kami tidak pernah menjanjikan, tapi apa yang kami sajikan ada bukti nyata. Oke, dari bukti nyata yang dilakukan Betul. oleh PAS. Kegiatannya apa lagi kemudian? Ini kan sudah tadi orang membantulah masyarakat Aceh yang dirantau. Apa lagi Bang selain itu? Kami juga melakukan sunat massal. Sunat massal Di rantau di Jabodetabek juga? di Jabodetabek ada pernah kita lakukan di Majalengka, pernah kita lakukan di Aceh, dan di mana-mana itu rata-rata kita lakukan 1.000 anak yatim setiap tahun di berbagai daerah. Itu pun kami lakukan sesuai dengan permintaan pengurus Persaudaraan Aceh Serantau di daerah tersebut. Itu Berarti yang sudah ada ininya Bang, DPC-nya? Ada. Sudah berapa DPC Bang? Kalau di provinsi udah di 11 provinsi kami. 11 provinsi ada di 11 provinsi di Indonesia kami sudah punya perwakilan. Kalau di Aceh di 23 kabupaten punya perwakilan semua, baik di tingkat kota kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan ke depan sampai ke tingkat desa. Sampai ke tingkat desa, sebegitu ininya ya Bang, ya masifnya. Iya. Kemudian PAS ini. So apa lagi Bang yang dilakukan misalkan? Kalau tadi kan dari biaya lah. Iya. Tadi apa ada urunan, ada patungan seperti itu? Itu hanya untuk itu atau untuk apa aja ini uangnya? Kalau iuran tidak ada. Organisasi Persaudaraan Aceh Serantau tidak ada iuran. Tapi kepedulian anggota kepada organisasi, itulah kecintaan daripada anggota kepada organisasi, makanya mereka memberikan. Kami tidak meminta, tapi mereka memberikan untuk kegiatan sosial yang kami lakukan. Cinta tapi nggak diikat, kadang mah lepas Bang. Kadang ada juga nanti yang nggak mau. Itu gimana? Itu nggak apa-apa. Yang lebih sakit, sudah putus masih cinta, itu lebih sakit. Jadi udah putus dari PAS tapi masih cinta. Ini yang banyak terjadi. Bisa aja Bang akhir ya. Memang paling pengalaman ya Bang. Baik, berarti kalau itu berarti hanya keikhlasan saja. Keikhlasan. Keikhlasan saja dari anggota. Dari anggota.
Baik, jadi tidak pernah misalnya ada kita urunan ini untuk biaya A, B, C, D gitu untuk membantu saudara kita misalnya tadi pemulangan jenazah itu kan besar biayanya. Kami punya grup, baik di tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Setiap ada warga Aceh yang meninggal, ada keluarganya meminta bantuan kepada kami sampaikan di grup. Nah, beritanya kami sampaikan di grup, lalu teman-teman, Bang Ahyar, saya bantu sekian, alhamdulillah dengan uang bantuan mereka juga insya Allah cukup, dan apresiasi yang luar biasa juga. Apa yang kami lakukan, ternyata Badan Penghubung Pemerintah Aceh tidak tutup mata, kami juga diperhatikan. Badan Penghubung Pemerintah Aceh juga memberikan fasilitas mobil ambulan kepada kami, ada 2. Ada mobil ambulans juga. 2 diberikan oleh pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh beberapa tahun yang lalu, sampai hari ini masih kami gunakan untuk kegiatan sosial, membantu warga Aceh yang punya kendala di perantauan. Kami gunakan fasilitas mobil ambulan yang diberikan oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh. BPPA, Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Fasilitas 2 ambulan. Ada, diberikan dana 2. juga, apa lagi? Kalau dana diberikan, kita nggak diberikan dana. Oh enggak? Enggak diberikan jadi dana. apa lagi Bang? Yang diberikan kepada kami fasilitas mobil ambulan. Ambulan saja 2 ambulan. Betul. Namun ada case-case tertentu yang kita pulangkan, ada hal tertentu mereka bisa bantu. Itu ada, tapi tidak semuanya. Dan kalau walaupun besar atau kecil, kami juga harus mengapresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Aceh yang telah membantu kami melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Kami tidak bisa membalas. Oke. Bang Ahyar, kita bicara kondisi Aceh hari ini. Iya. Ban kan jadi kondisi tanya Bang uronyo dengan minyak langka, solar khusus dengan pertanyaan bu minggu-minggu orang antri, dengan kondisi masyarakat kita juga ya masih seperti itulah Bang kondisinya. Bang Ahyar sendiri seperti apa? Misalnya kiprah pas untuk masyarakat di Aceh sendiri seperti apa Bang Ahyar? Kalau ditanya soal minyak langka bagaimana kiprah PRAS, coba sampaikan kepada Presiden. Tadi kan saya di Rut Pertamina, itu saya urus semuanya. Karena hari ini saya bukan di Rut Pertamina, saya bicara hanya konteks sedikit saja. Artinya maksudnya dengan kondisi Aceh yang ada, bagaimana kemudian pas melihat apa yang pas yang bisa, apa yang sudah mungkin pas lakukan. Misalkan kalau tadi sudah ada santunan, misalkan ke anak yatim, apalagi misalkan yang pas lakukan untuk Aceh sendiri, misalkan dengan kondisi Aceh yang hari ini. Kalau dibilang Aceh hari ini miskin, tidak miskin. Aceh tidak miskin, menurut Ketua DPP. Kalau saya lihat Aceh bukan, apa bahasanya? Bukan provinsi miskin, tapi hanya dimiskin-miskinkan saja oleh orang-orang tertentu untuk mempergunakan data miskin itu dengan kepentingan tertentu. Ini yang harus dipertanyakan. Siapa yang bermain di balik case-nya Aceh dicap provinsi Kenapa Anda termiskin? mengatakan dimiskin-miskinkan? Saya arahnya kemana nih Bang? Kalau dilihat daerah lain masih banyak daerah miskin. Kenapa Aceh harus provinsi termiskin? Saya udah keliling Indonesia. Provinsi Indonesia 33, saya 25 provinsi sudah jalan. Lebih miskin daerah lain kok. Orang lain tinggal di bawah kolong jembatan di mana-mana. Kenapa Aceh yang harus miskin? Aceh kaya, punya perusahaan besar. Katakan minyak nggak ada, kita punya pabrik minyak. Kalau bilang gas ada, kita punya Arun. Ini yang jadi persoalan. Siapa yang bermain di belakang ini semua, sehingga di daerah produk minyak kok nggak ada. Ini yang jadi masalah. Makanya Aceh Serantau belum masuk ke ranah itu. Tapi kalau komentar ini, ya ini saya pribadi. Iya, ini komentar ketua DPP-nya Pak. Iya, jadi bagaimana kemudian Aceh itu dimiskin-miskinkan. Betul. Ini Bang Ahyar, kalau kita bicara DPP, DPC itu kayak partai Bang. Ini ada rencana nih Bang 2024 Bang? Kalau partai kita belum terpikir ke arah sana, dan mudah-mudahan Aceh Serantau ini tidak akan jadi partai. Tidak akan jadi partai. Biarlah organisasi Perkumpulan Persaudaraan Aceh Serantau bergerak di bidang sosial. Kami tidak bergerak di bidang politik. Namun kalau ada anggota pengurus yang mau ikut ke ranah politik, dipersilakan melalui jalurnya masing-masing. Boleh lewat jalur partai tertentu, boleh lewat jalur lain. Kami tidak melarang. Kalau Pak Ketua sudah mempersilakan anggotanya, kalau Pak Ketua sendiri gimana nih? Kalau saya belum terpikir.
Belum terpikir. Belum terpikir ke arah mana belum. Ya Namun 2024 belum terpikir nih Bang. saya belum terpikir, tapi kalau suatu saat nanti permintaan masyarakat yang seperti saya dengar sekarang, ada yang menyampaikan ke saya, ada tokoh-tokoh datang ke Jakarta, ke rumah saya, ke kantor saya, menyampaikan saya untuk maju segala macam, saya rasa semua bisa terjadi. Maju kemana Bang yang diminta? Banyak. Nanti kalau saya ngomong mendahului nggak bagus. Tapi yang pasti atas desakan masyarakat, saya kemarin telah didaftarkan oleh pengurus Persaudaraan Aceh Seranto yang ada di Provinsi Aceh di DPD RI. Oke, berarti udah ada tuh Bang. Saya sebagai ketua harus ikut anak buah di Aceh ini. Oh gitu. Kalau saya nggak ikut, mereka juga keluar semua aja bingung dia nggak ada anggota lagi. Luar biasa. Jadi mereka, iya Bang, Mereka yang sekali, kerja semua. Saya ditelepon disuruh pulang. Saya naik pesawat kemarin pagi, saya pulang. Tahu-tahu sudah ada berkas didaftarkan oleh pengurus Persaudaraan Aceh Seranto di tingkat provinsi. Berarti Bang Hayar ikut aja apa kata anggota ya? Iya, karena Dan kita niat kan sendiri juga pastinya. warga negara yang baik harus siap dipilih dan siap memilih. Oke. Itu Dan warga siap negara. maju. Kalau maju belum lihat, nanti kita lihat. Nanti DPD ya Bang? Di DPD RI sudah didaftarkan oleh Aceh Seranto. Aceh Seranto. Baik Bang Ahyar, Siap. harapan pas pastinya. Ke depan dengan segala programnya, segala kegiatannya, apa Bang? Saya berharap mudah-mudahan ke depan Aceh ini akan lebih baik dengan adanya 2024 ini. Mudah-mudahan yang dipilih oleh masyarakat Aceh orang-orang yang betul-betul berakhlak, yang betul-betul baik, betul-betul kerja, bukan mendaftarkan jadi DPR, jadi DPD, jadi gubernur. Di situ tempat melamar pekerjaan. Kalau itu dijadikan tempat melamar pekerjaan, Aceh ini lebih parah lagi ke depan. Itu kalau mereka mendaftar itu tempat kita mengabdi. Tempat mengabdi, bukan melamar kerja. Bukan melamar kerja. Oke. Ini kalau saya lihat banyak orang melamar pekerjaan. Setelah jadi mau jadi apa juga nggak tahu. Oh, Bang Ahyar udah selesai lah ya melamar kerja, udah selesai itu ya Bang. Iya, Ini mengabdi. Yang penting kerja dapat kan. Oke. Kalau Kerja saya, dapat, pasti dapat uang. kalau saya pastikan saya didaftarkan ke DPD RI oleh pengurus Persaudaraan Aceh Seranto Provinsi Aceh. Saya bukan untuk melamar pekerjaan di DPD RI. Bukan untuk melamar kerja. Saya untuk mengabdi. Harapannya Bang, selaku ketua DPP yang nanti insya Allah akan menjadi calon anggota DPD RI apa? Kalau terpilih, kalau tidak ya tidak masalah. Intinya kalau seandainya saya terpilih nanti, saya akan lakukan sesuai dengan porsi yang saya punya, dengan kemampuan yang saya miliki, karena kemampuan saya juga terbatas kan gitu. Mudah-mudahan saya belum terpilih sudah bekerja. Belum jadi apa-apa, saya sudah bekerja 2012. Sampai hari ini saya masih bekerja untuk masyarakat Aceh, terutama sekali yang di perantauan. Oke, Bang Haji Ahyar Kamil SH, Siap. terima kasih. Terima kasih Bang sudah mampir di PTM, di PIO PTM, dan PTM mengenai PAS. Dan pastinya sukses selalu Bang. Siap. Salim ke rakan-rakan di PAS. Siap. Dan sehat terus ya Bang ya. Insya Allah nawatem enom PTM. Tapi satu lagi, Silahkan. PAS ini bukan partai lokal. Oke. Nah, ini harus diingat. Iya. PAS Karena ini mirip. organisasi, jangan nanti diputar-putar ini. Iya. Karena ini hot ini kan ngeri-ngeri sedap nih. Wes, apalagi udah menjelang pesta nanti ya, Iya, Bang. nanti dibilang PAS ternyata diputar ke partai. Kami pastikan PAS yang kita bicara hari ini bukan partai politik dan bukan partai lokal. Kami perkumpulan Persaudaraan Aceh Seranto. Aceh Seranto. Oke, Persaudaraan Aceh Serantau. Siap. Itu rekan PTM. Siap. Oke, Bang Ahyar, terima kasih Yes. banyak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih juga rekan PTM. Sampai jumpa pastinya. Kami tunggu komen yang positif yang pastinya akan membangun kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa.